Rizky dari kelompok 10. Nama saya Hilman Zulfi Amanda, NPM 2210 150, dan sebelah saya ada. Nama saya Samuel Silitonga, NPM 2210 145. Nama saya Haryati, NPM 221010036. Nama saya Grace Manurung, NPM 22101039. Nama saya Reni Kurniawan, NPM 2210 147. Dan ini pembahasan kami. Oke, saya akan menjelaskan dari persyaratan halal dalam pemotongan sembelih hewan berkaki 4. Ada 3 proses dalam penyembelihan hewan, yaitu 1. Proses tradisional. Menyembelihan hewan dengan proses sederhana adalah dengan menggunakan alat biasa sederhana seperti pisau, golok, dan sebagainya. Hewan tersebut disembelih dengan tenaga manusia dan memang memerlukan waktu dan tenaga, terutama bagi hewan yang besar dan beratnya melebihi manusia. Cara ini tetap harus dilakukan sesuai syariat Islam, yaitu disembelih bagian urat leher terlebih dahulu. Proses mekanis penyembelihan ini menggunakan mesin mempercepat proses agar dapat dikonsumsi oleh manusia. Pada proses ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya digunakan dalam skala industri. Kendati pun menggunakan mesin, proses ini harus tetap dipantau oleh manusia agar terjaga proses halalnya. Yang ketiga, hewan disembelih dengan menyebut nama Allah. Hewan yang halal selain jenisnya halal, maka ketika penyembelihan ia harus menyebut nama Allah. Bukan hanya sekedar menyebut, tetapi juga memastikan apakah hewan tersebut dapat didapatkan dengan cara yang halal dan baik atau sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan Allah. Apabila hewan tersebut disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, seperti berhala misalnya, tentu saja akan merubah menjadi haram. Tata cara penyembelihan ternak yang halal juga harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Orang yang menyembelih harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. 2. Pisau yang digunakan harus tajam. 3. Penyembelihan harus dilakukan di pangkal leher ternak dengan memutuskan saluran pernafasan (esofagus atau marik) dan 2 urat leher (pembuluh darah kanan dan kiri leher atau wadajain). 4. Ternak yang akan disembelih sunnah dihadapkan ke arah kiblat dan orang yang akan menyembelih disunahkan membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dan membaca takbir sebanyak 3 kali di samping membaca basmalah. 5. Orang yang menyembelih harus memiliki pengetahuan tentang hewan yang halal dan haram disembelih, serta cara penyembelihan yang halal. 6. Setelah penyembelihan, darah dibiarkan keluar sampai berhenti mengalir. 7. Penyembelihan dilakukan secara higienis dan menjaga kebersihan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Samuel Silitonga. Saya akan menjelaskan tentang untuk menjaga kualitas daging perlu memperhatikan hal berikut. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas daging, yaitu 1. Identifikasi bahaya, penentuan CCP dan batas kritisannya. 3. Monitoring dan tindakan koreksinya. 4. Verifikasi mikrobiologi pangan. 5. Dokumentasi dan pencatatan. Oke, persyaratan hewan kurban. 1. Haruslah dari jenis binatang ternak berdasarkan firman Allah. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah binatang ternak yang telah didelegasikan Allah kepada mereka. Di antara contoh binatang tersebut, syariat Islam adalah sapi, gibas, biri-biri, kerbau,
domba, kambing, unta, dan kuda. Di Indonesia ternak yang lazim untuk hewan kurban adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba. 2. Tidak cacat. Misalnya, pincang, robek, telinga patah, buta, putus ekor, serta testis turun sebelah. Yang ketiga, ternak tidak kurus. Ternak kurban yang akan disembelih harusnya gemuk sehingga dagingnya lebih banyak dibagikan pada penerima kurban. Yang keempat, cukup umur dan besar musanah. Sabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang musanah atau telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapat, maka boleh berumur 1 tahun atau yang masuk ke 2 tahun dari kambing atau domba. Yang kelima yaitu diutamakan yang ternak yang berkambing jantan. Terima kasih. Agres Febian Valentino Manurung, NPM 22101039. Saya akan melanjutkan. Ternak haruslah sehat. Di antara ciri-ciri ternak sehat adalah lincah dan aktif, nafsu makan baik, saling menaiki, berdiri menumpu dengan 4 kaki, bulu tidak kusam, cermin hidung basah, lubang hidung, mulut, anus bersih, mata bersinar, dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Persyaratan tambahan, ternak berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular. Ternak dipelihara secara baik, ternak berasal dari penampungan yang jelas, ternak mendapat perlakuan yang layak. Persyaratan ergonomis, persyaratan petugas penyembelihan dan pemotongan. 1. Laki-laki muslim dewasa. 2. Sehat jasmani dan rohani, terutama tidak menderita penyakit tuberkulosis atau TBC, tipes dan hepatitis. 3. Memiliki pengetahuan keterampilan teknis yang memadai tentang cara penyembelihan yang halal yang baik dan benar. 4. Diutamakan yang sudah berpengalaman. 5. Tidak gagu dan bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan, NPM 22101047. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses penyembelihan, tata cara penyembelihan halal. Tata cara penyembelihan yang dilakukan menurut syariat Islam dan persyaratan teknis sanitasi haid, yaitu 1. Ternak hendaknya direbahkan dengan tidak membantingnya menggunakan tali yang panjangnya minimal 15 meter dan tidak terbuat dari bahan plastik atau nilon. Metode pembaringan bisa menggunakan metode Barley atau Rob. Yang kedua, pembaringan ternak di sebelah sisi kiri dengan kepala di sebelah selatan menghadap kiblat. Pisau dipegang dengan tangan kanan dengan kepala hewan ditahan ketika menyembelih. Yang ketiga, sebut nama Allah sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan Quran surat Al-An'am 119 dan 121. Kemudian disunahkan membaca salawat atas Nabi SAW dan takbir. Dalam aplikasinya menyebut nama Allah yang disyariatkan adalah dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar, dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa supaya kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, ternak disembelih dengan memutus 3 saluran sekaligus, yaitu saluran makan, pembuluh darah, saluran nafas dengan sekali tekan tanpa mengangkat pisau dari leher. Yang kelima, proses selanjutnya memastikan bahwa ternak benar-benar mati sempurna dengan tanda-tanda 1. Refleks kornea mata telah hilang dan aliran darah sudah tidak deras atau tidak memancur. Yang keenam, hal-hal yang dilarang sebelum ternak benar-benar mati sempurna adalah 1. Menyiram tubuh ternak terutama di luka sembelihan. Yang kedua, menyeret, memindahkan dan menggantung hewan. Yang ketiga, menguliti dan memisahkan kaki serta kepala. Yang ketujuh, setelah dinyatakan mati sempurna, baru boleh dilakukan proses selanjutnya pada domba atau kambing. Dilakukan penggantungan kaki belakang agar pengeluaran darah berlangsung sempurna. Kontaminasi silang dapat dicegah dan memudahkan penanganan berikutnya, yaitu pengulitan. Selanjutnya, pengulitan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap. Diawali dengan membuat sayatan pada bagian tengah sepanjang kulit, dada, dan perut. Selanjutnya dengan sayatan pada bagian medial kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya akan menjelaskan persyaratan halal dalam pemotongan.
Yang ke-9, pangkal saluran pencernaan dan ujung saluran pencernaan diikat dengan tali agar isi lambung dan usus tidak mencemar daging. Poin yang ke-10, isi rongga dada dan rongga perut dikeluarkan secara hati-hati agar dinding lambung dan usus tidak terseret atau terobek. Poin yang ke-11, jeroan merah, hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal, lidah. Poin yang ke-12, daging segera dipindah ke tempat khusus untuk penanggulangan lebih lanjut. Poin yang ke-13, daging sudah harus didistribusikan maksimal 8 jam setelah penyembelihan. Sekian, terima kasih. Ya, dan itu dia presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau editing videonya, mohon dimaafkan karena masih kekurangan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah,